Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Bagi yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga di YouTube ini, maka silakan langsung join aja ke Telegramnya Wisdom and Invest. Linknya saya ada bagi ya di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Namun memang tempatnya terbatas, jadi hanya saya berikan kesempatan untuk membahas 10 saham. Jadi siapa cepat dia dapat. Lalu stay tune juga sampai akhir video, karena nanti di akhir video saya akan share juga beberapa saham dari hasil screener Wisdom and Invest. Jadi bagi yang belum profit atau belum cuan, don't worry, nanti mudah-mudahan teman-teman akan mendapatkan kesempatan di esok harinya. Oke, sebelum mulai saya juga akan disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share sebanyaknya, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Saya akan share screen sekarang. Lalu ada beberapa ini, jadi ini penyemangat aja untuk teman-teman. Bagi masih ada teman-teman yang belum profit juga nih, misalnya. Kena klik. Nah, misalnya teman-teman ada yang belum profit, don't worry ya. Yang penting teman-teman tetap berusaha, tidak menyerah, dan tetap belajar. Maka never give up, great things take time, be patient. Jadi bersabar. Karena hal luar biasa akan selalu menunggu Anda setelah teman-teman berjuang. Jadi jangan khawatir ya, karena semua perjuangan itu pasti akan memberikan hasil. The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Jadi jangan khawatir, meskipun hari ini teman-teman sudah belajar mati-matian, mungkin ada yang sudah belajar setahun atau 2 tahun, dan masih belum profit konsisten, itu don't worry. Karena karena senior-senior trader aja, itu bisa hitungan tahun ya, untuk mencapai yang namanya profit konsisten. Jadi kalau lagi bullish, mungkin memang semua orang bisa profit. Tapi gimana caranya supaya bisa konsisten? Itu adalah yang sulit. Nah, jadi jangan khawatir, bahkan ada yang profitnya baru bisa konsisten itu setelah bertahun-tahun. Maksimal ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, atau bahkan 10 tahun ya, baru bisa mendapatkan profit konsisten. Jadi jangan khawatir, tinggal tunggu aja waktunya, yang penting teman-teman tetap belajar dan tidak menyerah. Oke, saya awali dengan analisa komposit dulu. Teman-teman tetap semangat ya. Memang indeksnya lagi masih sideways juga. Jadi yang tradingnya stylenya mungkin swing, agak kesulitan untuk swing, bahkan mungkin cuma nonton aja nih. Karena yang terbang itu rata-rata saham-saham yang tidak begitu liquid dan saham-saham gorengan. Komposit kita memang masih sideways nih. Ada di area sini ya, ini sudah terbentuk areanya, yaitu di area sini. Ini area sideways-nya, momentumnya juga belum ada. Kelihatannya memang Santa Claus-nya bulan ini tidak datang nih. Tapi moga-moga di Januari nanti akan ada ini ya. Walaupun window dressing-nya tidak ada, moga-moga Januari efeknya tetap ada nih. Dari asing, ini NBSA ya. NBSA artinya net buy sell asing. Jadi kita akan ngelihat juga foreign flow. Ini yang foreign flow, jadi ada yang ada inflow dari asing tapi nggak begitu banyak. Aku kasih tunjuk juga. Ini performance dari indeks kita dari tahun ke tahun ya. Memang ditutup, kelihatannya akan ditutup hijau, tapi hijaunya tipis nih. Hanya 0, tetap hijau sih. Cuma memang strateginya ya berarti harus beli di support, lalu atau fast trading aja. Ini sama ya, seperti di sini ya. Di tahun berapa tuh? 2013, 2012, jadi don't worry. Walaupun di 2012 itu hanya 0, tapi Januarinya tetap ada nih, Januari efek. Lalu di tahun 2013 nih 0, juga. Di Januarinya 2014 ada 2,8%. Jadi mudah-mudahan walaupun di Desember teman-teman yang swing agak kesulitan, semoga di Januari dan di Februarinya akan menjadi kabar yang baik ya, mudah-mudahan. Mari kita lihat. Saham yang pertama di request oleh teman-teman adalah film. Kita cek foreign flow-nya juga ya. Ini kayaknya sih sudah
di area pucuk nih. Jadi akan koreksi-koreksi dulu. Nah, ini sudah merupakan ada tanda-tanda reversal nih. Ini sudah ada melemah juga, ada pelemahan ya. Kalau yang kemarin ini memang lagi sideways, kalau yang ini candle-nya agak candle bearish nih. Volume buangannya juga cukup besar. Jadi watch out, ini begitu dia jebol dari garis mainline sih sebaiknya teman-teman exit dulu ya. Nanti baru lihat lagi dia akan mantul di mana. Kalau belum tahu dia akan pantul di mana, maka berbahaya karena takutnya nanti jadi nangkep di saut jatuh. Garis winline-nya itu di 900, jadi sudah deket ya, 2 tick lagi dia sudah mau breakdown. Lalu hari ini juga ARB ternyata, jadi kemungkinan besok bisa koreksi lagi nih untuk filmnya. Jadi watch out ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya, moga-moga nggak ada yang nyangkut di saham ini, karena entry-nya itu seharusnya sudah sejak di area sini nih, ketika dia breakout. Sini juga ada sinyal segitiganya, pixel hijau-hijau, dan momentum meningkat. Jadi harusnya ikutan entry-nya tuh di area sini. Jadi udah floating profit, dan hari ini harusnya kena stop loss ya. Jadi happy cuan bagi yang kena stop loss. Sini hari ini juga asingnya net sell lumayan nih. Hati-hati ya. Haki-hakinya juga nih buangannya besar. Untuk selanjutnya ada JPFA. JPFA ini sebetulnya menarik. Tadi sempat dalam pantauan saya juga nih. Kemarin dia candle bullish ya dengan volume yang besar juga. Momentumnya pun hari ini malah jadi biru nih. Jadi udah valid ya. Harusnya dari tadi ini harusnya buy on weakness. Apalagi ketika dia di bawah VWAP. Jadi tadi sempat turun ke bawah VWAP. Harusnya nangkepinnya di daerah sana gitu, under VWAP. Hari ini closing-nya juga bagus ya, ada ekor di bawah, artinya ada kekuatan dari buyer. Ini oke banget. Sampai kemanakah kemungkinan dia bisa naiknya? Nah, di sini ada, ini nggak kelihatan sih. Sebentar. Saya mention support resistance dulu ya. Supportnya maka harga low hari ini juga bisa jadi support, yaitu 1670. Di sini juga ada support, yaitu 1705. Garis win juga menjadi support, yaitu 1612. Ini tinggal dibuletin aja ya. Kalau angka-angka ini sih memang kadang nggak bulet, karena dia langsung dihitung berdasarkan dari sistem. Jadi kita harus buletin sendiri sesuai dengan fraksinya. Momentumnya sudah bagus, ini juga sudah bagus. Yang penting kita atur money management untuk entry. Resistnya di 1735, 1750, MA200 juga menjadi resist, 1827. Harus dibuletin juga sesuai dengan fraksi. Kemarin ada inflow, hari ini sih agak jualan ya. Dan daerah supply juga. Coba saya tunjukin ini di weekly kayaknya baru kelihatan. Jadi ada resist downtrend-nya sebetulnya si JPFA ini. Nah, mudah-mudahan sih masih bisa testing dulu lah ke area 1800 ya. Lalu resist di sini juga ada nih 1830. Apakah dia akan breakout dari resist downtrend-nya? Entahlah, tapi kalau dia breakout maka jadi bagus banget. Jadi kalau yang sudah spekulatif dari kemarin atau tadi bisa buy on weakness, pas lagi dia di bawah VWAP ya, maka tinggal digiring aja nih. Di area resist, kalau dia nggak bisa breakout, maka teman-teman boleh take profit dulu sebagian. Karena hati-hati ya, sekarang memang lagi rawan, banyak yang copet-copet aja fast trading gitu. Kalau hak kakinya bagus nih, hak kakinya 2 itu bagus. Lalu Adro. Adro juga oke ya. Ini saya tunjukin secara weekly, baru kelihatan. Kita cek HK-nya Adro. Secara daily, momentum masih ada. Resist 2325, support di
2154 ini ada support, tinggal dibuletin ya sesuai dengan fraksi, garis minnya 2128, jadi nggak beda jauh, deket-deket lah ya di area sini lah. Jangan lupa kasih toleransi ya, jadi di bawahnya jangan pas-pas karena takutnya dia cuma kena terus habis itu naik lagi. Terus ini weekly-nya nggak begitu kelihatan, di monthly kali baru kelihatannya. Tapi asingnya memang net sell sih, asing keluar. Secara teknikal bagus ya. Ini secara weekly, jadi waktu itu saya kayaknya pernah jelasin, saya lupa di video yang keberapa, si Adro ini. Jadi dia di sini ya, ada sebuah pattern-nya cukup valid karena dia breakout, volumenya besar. Ini emang sempat agak-agak serem di sini karena jadi shooting star, tapi dia berhasil bertahan ya di area neckline ini, lalu breakout malah. Jadi saat breakout ini cakep banget. Kemungkinan Adro akan testing ke area sini, 2500 itu area resistnya, maka hati-hati kalau sampai dia nggak bisa breakout ya. Kalau nggak bisa breakout artinya itu adalah area untuk taking profit. Ini waktu breakout nih cakep ya, volumenya semakin meningkat. Semakin meningkat itu dilihat dari rata-ratanya juga tuh. Aturannya oke, memang inflow dari asing nggak ada, jadi jangan lupa trailing stop harus selalu dipasang ya, kaki juga nggak ada yang serius. Ini grafik hitamnya terus menurun, jadi walaupun dia naik, ada yang distribusi, don't worry, selama price action-nya masih bagus, ini masih bisa naik. Jadi yang penting teman-teman pakai aja, pasang trailing stop-nya, dan stop loss itu jangan sampai lupa, karena market itu bisa berubah ya setiap saat. Hari ini analisanya bagus, hari ini ada inflow, bisa tiba-tiba besok pada jualan gitu, kan nggak ada yang tahu. Jadi kita harus pasang pengaman. Setelah Adro ada MEDC. Ini udah lama nih turunnya. Mari kita lihat apakah dia ikutan window dressing. Kalau kemarin udah ya si INKP sama Tekim dia udah window dressing tuh. Momentumnya sih masih belum oke. Dia juga masih di dalam channel downtrend. Di sini juga ada masih ada resist downtrend sebetulnya ya. Walaupun dia keluar dari resist downtrend, tapi dia sepertinya akan sideways dulu nih. Dengan area support di 470. Ini masih ada downtrend line yang di sini yang warnanya ungu. Jadi kalau dia breakdown dari 47, kemungkinan dia bisa ke 440. Ini angka channel downtrend-nya dia. Resist di 498 dan 520. 498 itu resist dari yang area warna ungu ini. 498. Di atasnya ada resist juga secara horizontal yaitu 520 ya. Secara teknikal sih belum oke karena dia belum keluar dari downtrend line-nya. Foreign flow ada, tapi walaupun ada foreign flow, jadi ini secara grafik meningkat, tapi kalau nggak dinaikin harganya ya percuma ya. Jadi harus ada action dulu, baru bagus. Itu sebabnya saya selalu bilang, yang pertama kita lihat adalah price action. Jadi mau HKK-nya bagus kek, mau foreign flow-nya bagus kek, tapi kalau nggak ada action-nya, price action-nya jelek, ya percuma. Lalu HKK-nya juga nggak ada yang serius-serius dulu nih. MEDC ya. Jadi nanti kalau ingin spekulatif silahkan di area-area support ya, dicicil tentunya. Sini ada 470, di sini harga lowest-nya juga ada nih. Tapi kalau dia bikin new low jadinya jelek ya. Itu low-nya berapa tuh? Itu low-nya 470, 418 itu the lowest. Kalau kita nggak ukur ekornya berarti di area 432, 430. Di sini ya area support. Yang ingin spekulatif silakan. Tapi kalau misalnya bikin new low maka jelek ya, tidak oke. Lanjut BNBA. Haki BNBA. BNBA tidak oke ya, ini BNBA-nya. Kenapa? Pertama karena dia breakdown. Di sini sudah breakdown, harusnya sih teman-teman sudah exit. Jadi jangan entry dulu sampai ada pantulan atau sampai dia bikin higher high.
Jadi secara price action yang bagus adalah ketika membentuk higher high, jadi tangga ke atas. Kalau ini kan dia terus menurun ya, jadi tidak oke, belum ada pantulan. Belum bergerak sideways juga, jadi harus bergerak sideways, lalu naik, breakout dari sideways, itu baru bagus. Ini belum ada secara price action, ini momentumnya jelek, ini juga jelek, jadi masih belum oke. Namun memang si BNBA ini sudah mendekati area support nih. Jadi di area-area sini ada support juga. Yaitu, sebentar ya, saya di sini ada enggak nih? 3310. Sini area supportnya nih. Bisa kita gunakan 3470, 3390, 3250, dan 3170. Itu bisa menjadi, kita lihat dulu ya mantulnya di mana ya. Jadi kalau nggak ada pantulan jangan ditangkap, karena nanti jadinya nangkepin pisau jatuh. Di sini, jadi waktu itu harusnya kalau pas breakdown sini pun udah jelek tuh, kalau misalnya mau spekulatif. Jadi ini memang sempat sideways, tapi breakdown lanjut lagi ke bawah. Foreign-nya juga exit ya, jadi tidak ada foreign flow. Uptrend line-nya juga sudah jebol, ini juga nggak bagus, hak kakinya tidak oke. Jadi belum ada sinyal untuk entry sebetulnya. Lalu Denar. Denar tidak ada momentum ya, jadi kemungkinan jadinya dia akan bergerak sideways nih. Dengan area support di 316, 306, seharusnya sih tidak boleh jebol dari 306 karena jadinya bikin new low. Nanti kalau dia bikin new low, jadinya dia akan terbentuk channel downtrend. Ini tidak oke kalau dia breakdown 306. Resist di 354. Kalau support trend sih sini ada ya, 299, ini dibuletin sesuai dengan fraksi. Momentum nggak ada, jadi kemungkinan akan bergerak sideways. Kalau area sideways, artinya dia akan bergerak di sini. Jadi kalau dia tidak breakdown dari 316, masih bisa nih kita tektokan. Kita tektokin ya, karena sideways itu kan gerakannya seperti ini. Jadi beli di support, jual di resist, atau cuan kabur dulu. Ini bisa menjadi downtrend lain juga, jadi pastikan untuk taking profit ya, karena ini selama dia belum bisa breakout dari downtrend lainnya masih belum oke. Artinya dia bisa aja kejedot atau diguyur di area resist itu. Foreign flow-nya nggak ada yang serius, HK-HQ-nya juga nggak ada yang serius nih, masih merah-merah dan banyak buangan. Next ada agro. Oke. Secara chart win itu secara teknikal ya masih belum oke juga. Ini banyak momentumnya merah-merah, semakin dalam tidak oke. Resist downtrend-nya kita tarik di sini. Kalaupun dia mantul, artinya kemungkinan dia akan testing resist downtrend-nya aja nih. Kalau ada yang nyangkut, maka bisa gunakan kesempatan untuk exit seharusnya ya di area resist downtrend. Kecuali dia bisa breakout. Kalau dia breakout, artinya ada kesempatan untuk dia balik lagi naik ke atas. Tapi kalau dia nggak breakout dari resist downtrend, artinya dia akan lanjut ke bawah ya. Dengan area support, agro ini, area support ini mana nih? Area supportnya di 1900 dan 1825. 1900 dan 1825. Itu area supportnya, 1825 itu support yang di sini nih. Ada MA 200 juga, yaitu 1768. Ingat di buletin. Resistnya, oh ya saya belum bilang resistnya ya. Resistnya sih yang tadi itu. Resist downtrend, coba saya tarik. Ya, kurang lebih di area sini lah, maksimal di 2290. Walaupun ada inflow, tapi selama harganya nggak dinaikin, percuma ya. Jadinya kita gigit jari doang. Ini HKK juga nggak bagus, karena masih merah-merah dan grafik warna hitam itu masih menurun. Artinya belum ada inflow juga. Lalu
BBTN. BBTN ini momentumnya belum oke, masih berupa titik pink, artinya dia akan sideways ya, dengan area ini sideway-nya. Jadi walaupun hari ini dia hijau, dia naik, harusnya spekulatifnya di daerah support nih, yaitu 1685 dengan resistnya di sini ya, area 1790. Ini masih belum oke sih, dia masih sideways. Sideways besarnya juga ada di sini, kalau ini sideways kecil. Jadi dia harus mampu keluar dari area sideways-nya baru bagus. Kalau breakdown lagi, ini berapa nih paling bawahnya si BBTN? Paling bawahnya itu 1660 ya. 1660. 1660. Jadi dia tidak boleh breakdown dari situ. Kalau dia breakdown lagi artinya jelek. Kemungkinan dia bisa ke MA 200 tuh, 1580. Korennya ada yang mulai entry, ini moga-moga sih ikutan ya window dressing atau sampai Januari efek, moga-moga. Kalau ininya belum ada yang serius, ini baru 1 hari ya, memang hari ini bagus, tapi harus lihat lagi, besoknya masih ada nggak hijau-hijaunya. Karena kalau dia nggak serius, nanti jadinya kayak gini. Hanya 1 hari ya, habis itu turun lagi, karena belum serius. Di sini pun cuma 1 hari lalu besoknya banyak buangan. Jadi kita harus lihat dulu. Secara grafik juga ini sebetulnya masih banyak buangan. Kalau yang serius dia akan hijau, 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 dan ini akan menanjak grafik rata-ratanya. Next setelah BBTN ada bumi. Bumi belum ada momentum, masih dalam channel downtrend juga, jadi belum oke ya. Secara sinyal belum ada sinyal beli, paling spekulatif karena dia lagi di area support. Yaitu ada MA 200 di 63, juga ada support ini angkanya di 62 dengan resist di 70. Jadi kalau mau spekulatif silahkan, paling hanya untuk fast trading aja ya. Jangan lupa money management, foreign flow-nya tidak ada, dan HKG juga belum ada yang gimana-gimana. Belum oke. Next, IRA. Ini memang saham-sahamnya lagi banyak nih yang belum oke-oke banget. Blue chip-nya juga lagi gitu-gitu aja. Yang bagus saham-saham gorengan. Banyak yang nggak liquid dan ya begitu deh. Kalau untuk swinger ya memang agak setengah mati ya saat ini. Jadi saatnya adalah belajar bagaimana kita scalping dan fast trading. Atau kita cari saham-saham yang uptrend. Cuma banyak saham uptrendnya tuh tidak liquid. Support di 1885, next support 1825 untuk si IRA ini. Ini agak kurang oke ya. Ini momentumnya juga melemah. Kalau ini turun, mungkin bisa testing support-support dulu nih, support-support. Ini masih belum oke soalnya. Untuk si IRA ini masih belum oke ya, sektor health-nya lagi terkoreksi nih. Memang banyak rumah sakit juga pada terkoreksi saham-sahamnya. 1885, 1825 itu area support, moga-moga dia mantul di sini karena ada support MA 200 juga ya. Resistnya, maka ini menjadi resist 1965, 2030, dan garis win line itu juga menjadi resist di 2050. Foreign flow-nya belum ada karena masih ini ya, grafiknya tuh nggak nanjak, jadi belum oke. HK-HQ-nya memang di sini sih masih oke ya, tapi kalau price action-nya nggak nurut sama HK-nya maka ya tidak oke. Tetap nomor 1 adalah price action-nya dulu. Jadi kalau price action-nya belum bagus, ya tidak oke. Buat yang bingung price action apa, nih sekali lagi saya jelaskan. Jadi price action itu adalah ketika harga terus membentuk higher high, jadi dia uptrend. Jadi price action yang bagus adalah misalnya seperti di sini, dia terus membuat higher high, atau di sebelah sini, dia membentuk tangga ke atas ya, simpelnya seperti itu. Setelah IRA, oke, itu udah
saham yang ke-10 nih yang teman-teman request. Jadi sekarang saatnya kita bahas saham-saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest. Jadi moga-moga hasil saham yang di screening ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Walaupun teman-teman mungkin tidak berani trading, it's okay, tapi jangan menyerah. Yang penting teman-teman terus pantau marketnya. Karena dengan terus memperhatikan market, memperhatikan running trade, memperhatikan bid offer, teman-teman otomatis akan melatih ini ya, melatih matanya untuk melihat, oh ini yang bagus, ini yang enggak, oh ini banyak buangan, oh ini yang jelek, ini yang oke gitu. Itu akan lama-lama akan terlatih. Memang nggak bisa cepat karena kita harus menghargai proses. Oke, yang namanya proses itu ada, seperti yang tadi saya sampaikan di depan ya. Jadi the day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Itu yang diingat. Bahwa misalnya walaupun hari ini teman-teman tidak menghasilkan apa-apa, don't worry. Karena kerja keras tidak akan pasti akan terlihat gitu hasilnya walaupun tidak cepat. Mungkin perlu proses tahunan, don't worry. Yang penting teman-teman tidak menyerah. Oke, dari hasil screener, saya kasih screener ATH-nya dulu. Cuma screener ATH-nya ini tidak semua oke ya. Jadi hanya beberapa aja yang bisa dilirik. Misalnya, ini harum menarik, cuma masih sideways. Jadi tetap walaupun sahamnya ada yang masuk dalam screener, tidak berarti semuanya ini oke. Jadi kita harus cek kembali chartnya masing-masing. Harum ini saya lihat menarik, tapi dia sebetulnya masih sideways. Lalu MSIN, ini udah lama banget ini masuk, dan udah pernah saya bahas juga. Dia bagus, dia uptrend, cuma masalahnya si MSIN ini sudah terlalu jauh banget ya, resikonya sudah cukup tinggi banget. Jadi saya nggak bahas di sini, takutnya nanti teman-teman tidak mengerti cara tradingnya, tidak bisa fast trading, nanti malah nyangkut di pucuk. Jadi ini saya skip untuk MSIN-nya. MTEL ini menarik, cuma dia saham yang baru IPO. Untuk dianalisa agak kurang, tapi secara teknikal sih menarik sih MTEL ini. Lalu OASA-nya lagi kena suspend kalau nggak salah. OASA-nya kena suspend, Roninya kena suspend nggak ya? Saya lupa nih. Hari ini ARA ya? Apa kena suspend? Kena suspend deh kayaknya. Iya, kena suspend juga. Jadi banyak yang kena suspend. Kalau sudah kena UMA ini teman-teman bisa lihat di webnya IDX ya. Kalau udah kena UMA sekali, maka waspada karena biasanya dia akan kena suspend. Kena suspend itu kenapa? Artinya itu teman-teman nggak bisa tradingkan saham itu dan jadi sahamnya yang nyangkut di situ ya, nyangkut dalam cuan sih sebetulnya kalau ada yang cuan. Lalu SMKL sebetulnya masih menarik juga saham ATH, tapi kelihatannya saya tidak akan bahas di video ini. Saya mau bahas beberapa saham yang blue chip. Moga-moga barangkali bisa ikutan window dressing ataupun January effect. Untuk SPMA ini tidak oke, Yule tidak ada bid offer-nya, jadi saya tidak mau rekomend untuk saham-saham yang itu. Saham pertama yang akan saya bahas ini KARW. Hari ini ARA ya, jadi saham-saham ARA itu sebetulnya menarik. Kenapa? Karena kalau hari ini closingnya ARA, artinya kemungkinan besar besok dia akan naik lagi. Cuma, apakah closingnya akan naik lagi? Nah, itu dia yang menjadi dilema. Karena biasanya ARA sekali, ARA kedua kali, banyak dibuang orang karena lagi kondisinya seperti ini juga ya. KARW ini menarik karena apa? Karena volumenya ini semakin meningkat ya. Yang dari tidak liquid ini ATT-nya sudah 4,19 miliar. Jadi kalau ATT-nya itu misalnya dari 0, lalu menjadi 1 dan menjadi 2 itu sebenarnya sudah cukup menarik. Jadi waktu dia sideways di area sini pun ini sudah cukup menarik ya. Ada momentumnya juga. Memang agak high risk. Ini 2 kali dicopetin. Tapi hari ini berhasil closing di ARA. Volume juga bagus, momentum juga ada. Besok kemungkinan besar akan naik lagi. Cuma apakah akan tutupnya hijau, itu yang sering menjadi pertanyaan ya. Ini ada foreign flow-nya cuma 1 hari, belum tentu serius. Karena kayak IELS kemarin saya analisa bagus, tapi ternyata
Foreign-nya juga cuma fast trading hari ini beli, besoknya dia jualan. Hari ini jualan sebetulnya ILS ya. Saya nggak bahas di sini, saya akan bahas yang lain aja. Ini HKK-nya juga bagus. Tuh, grafiknya menanjak kan? Belum ada merah-merah buangan, itulah yang menarik. Jadi waktu dia sideways sebetulnya bisa spekulatif. Lalu yang kedua adalah ASA. Untuk ASA, sebetulnya trennya sih masih sideways. Ini dia masih sideways, baik secara tren besarnya ya. Sini tren besar lagi sideways. Tapi moga-moga ya kita paling untuk fast trading aja. Sini ada downtrend line. Nah, mudah-mudahan dia bisa testing resist ini dulu deh. Tuh. Jadi lumayan ya, misalnya dapat beberapa persen juga oke. Momentum ada perbaikan menjadi merah tua. Resist di 3450 sama tadi ya, resist downtrend-nya kita cari angka di sini aja dah. Itu berapa tuh? Saya cekkan dulu ASA ini. Di berapa tuh angkanya? Sekitar itu hanya berapa? 3640 sampai 3640 sampai 3730 ya. Itu area resist. Di bawah 3700 lah. Under 3, kalau dia nggak mampu, jadi dia misalnya ke sini nih, dan dia tidak mampu breakout, nggak ada powernya lagi, maka teman-teman jangan lupa untuk taking profit ya. Karena ini untuk fast trading aja si ASA ini. Harusnya spek buy-nya sih memang sejak di sini nih. Nah, dia mantul, hari ini naik, harusnya hari ini. Spekulatifnya tadi. Foreign flow-nya sih masih datar-datar aja. HK-HQ-nya kita cek. HK-nya juga belum ada yang menarik ya. Kalau kita cek, oke. Selanjutnya setelah ASA ini ada PTBA. Padahal komoditinya batu bara jelek. Tapi batu baranya malah naik. Kelihatannya ini lagi window dressing aja. Moga-moga sampai Januari efek ya. Sampai Januari. Volumenya sih bagus. Belum ada momentum. Khawatirnya dia hanya sideways nih. Sideway-nya kalau sideways, tapi dia closing-nya berhasil di atas 2780 sih. Mudah-mudahan akan lanjut ya. Ini memang pas-pas di sini juga. Ini harga high waktu itu 2800. Tapi moga-moga sih bisa lanjut dengan resist selanjutnya yaitu 2850. Ini kalau breakout artinya ada potensi dia akan ke sini nih. Di area 3000. Jadi moga-moga bikin rounding ya. Masa Adro doang sih yang naik, PTBA enggak ya enggak sih? Karena si Adro dan PTBA itu lagi sudah mulai mencari ini ya, alternatif, energi alternatif gitu. Jadi semoga kedepannya akan baik. Ini gap yang di sini sudah tertutup untuk PTBA ya. Oke, ini ada foreign flow. Jadi moga-moga besok lanjut lagi naik. Kalau saya sih ngelihatnya dia body closing di atas ini udah menarik gitu. HK-HQ-nya bagus. Jadi tadi siang memang sempat saya mention ke para member, moga-moga para member pada ambil nih. Kapankah saya mention? Jadi ketika di HK-HQ 5 menitnya ada pergerakan. Ada spike dan ada pergerakan. Sini ya. Sini sudah mulai nih. Jadi waktu di area sini nih, kalau nggak salah saya mentionnya, ya pas lagi breakout sini, bisa ikutan entry. Jadi lumayan. Memang nggak tinggi-tinggi banget sih. Beda ya, tapi ini kan bukan saham gorengan, jadi lebih aman setidaknya. Oke, PTBA-nya sudah. Next adalah UNTR. Ini UNTR naik juga. Jangan lupa pasang trailing stop ya, si PTBA ini selama dia bertahan di area-area ini. Selama dia bertahan di sini sih masih oke ya.
Khawatirnya dia besok koreksi dulu nih. Selama dia bertahan di sini nih. Ini menjadi area support dan kalau dia bertahan di situ artinya strong gitu, dia bagus. Tapi kalau dia koreksinya lumayan dalam artinya sideway aja. Untuk UNTR juga demikian. Hari ini sih dia breakout disertai dengan volume. Momentumnya sudah ada perbaikan ya. Ini ada perbaikan dan seperti divergent juga ada penguatan. Moga-moga dia akan ke sini nih. Sini ada resist di area situ atau bahkan moga-moga dia ke area resist yang di sini 24775. Kalau yang itu UNTR resistnya di 23350. Karena ini bukan saham gorengan, jadi mungkin naiknya nggak langsung jos ya. Bisa aja dia koreksi dulu ke sini, testing support dulu, baru naik. Jadi buy on weakness aja entry-nya, jangan terlalu agresif karena indeksnya juga nggak uptrend amat ya. 22325 support, garis winline 21972. Ada MA200 juga tuh tadi UNTR-nya. MA200 di 21859, tinggal buletin aja sesuai dengan fraksinya. Tadi kalau PTBA garis win-nya saya lupa nyebutin ya, garis win-nya di 2706. Buletin aja 2700. Oke, setelah itu hak-haknya UNTR lumayan nih hari ini. Ya, moga-moga masih lanjut. Next ada Adro. Oh, tadi Adro sudah dibahas ya. Oke, nggak jadi deh. Adro udah dibahas, jadi nggak jadi. Aku ganti dengan Okas. Cuma Okas ini saham gorengan ya, sebetulnya cukup high risk. Okas, walaupun ATT-nya ini cukup liquid, volumenya juga meningkat rata-ratanya, tapi ya begitu, nih gerakannya agak liar nih, dia banyak jarum, artinya menjadi ladang para scalper dan para rampoker ataupun para fast trader untuk trading di sini, maka harus hati-hati. Ya, hati-hati nanti dikarungin. Support 97, 93 sampai 88, resist di 99 ataupun harga high hari ini juga menjadi resist, yaitu di 104 sama harga high kemarin ya, menjadi area resist tuh. Foreign flow-nya tidak ada. Hak-haknya sih masih menarik walaupun ada buangan. Tapi masih di bawah rata-rata ya, masih kecil. Cuma banyak copeternya nih. Jadi high risk. Buat teman-teman yang tidak bisa trading fast trading dan tidak terbiasa trading di saham-saham yang high risk, maka bisa skip aja. Lalu ada RBNS. Ini juga high risk nih. Karena memang yang lagi naik itu saham-saham tidak liquid, high risk. Aduh, salah. RBNS. Cukup liquid, volumenya semakin meningkat. Harusnya waktu dia koreksi ke area sini sudah mulai spekulatif. Kenapa? Karena dia ada penguatan volume, ada penguatan momentum, jadi bisa spek buy ya sebetulnya. Ini jadi shooting star karena banyak copetnya nih, banyak copeter. Moga-moga sih masih naik, tapi kalaupun dia turun, maka bisa spekulatif ya, dengan catatan dia harus mantul dulu. Jadi kayak di candle yang ini waktu itu mantul. Maka saat dia naik, disertai dengan volume, ada momentum, langsung jump in ikutan. Begitu cara ikutannya. Support 79, 75, dengan resist, maka resistnya di area 100 sampai ke harga high hari ini juga menjadi resist. 107 ya, 108 juga ada resist. Foreign flow-nya ada, tapi baru 1 hari, jadi belum serius ya. Kalau serius itu artinya dia akan akumulasi terus beberapa hari, jadi bukan cuma 1 hari. HK-HQ-nya belum oke, maka hati-hati, saham ini adalah saham high risk, cuma secara teknikal aja oke-nya. Next, saya akan bahas saham-saham lain deh. Ini ada BBRI. Ini agak lemot ya, jadi jangan berharap pergerakannya akan seperti saham-saham gorengan atau besok akan langsung cuan gitu. Kita cek langsung saham-saham
Big Bang. Ini teman-teman ada yang ngincer Big Bang. Hanya nggak usah deh, karena percuma dilihat. BMRI, lalu BBNI. Tadi kan BBTN udah ya, walaupun bukan blue chip. Tapi biasanya larinya cukup kencang kalau lari. BBRI. Nah, BBRI masih sideways, dia belum ada momentum. Hanya akan menarik kalau dia sudah breakout dari downtrend lainnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba si BBRI ini breakout seperti ini, ada momentum, itu oke. Teman-teman bisa ikutan ya. Kalau mau spekulatif, bisa di area support, jadi nyicil. Ini ada MA 200 sih, 4050 MA 200-nya, lalu under 4000 juga oke. Sebenarnya kalau kita hitung Fibo, kalau nggak salah Fibo correction-nya di area, pokoknya under 4000 lah. Jadi di under 4000 itu sangat menarik ya untuk di spekulatif buy. BBRI itu, nih asingnya belum keluar-keluar banget, walaupun ada buangan tapi hanya kecil aja. Ini masih menarik sebenarnya. BCA juga masih sideways, sama ya. Kurang lebih semua sahamnya mirip-mirip. Ini juga hanya akan menarik kalau dia sudah keluar dari downtrend lainnya, artinya harus breakout dulu dari 7525. Di sana baru menarik. BBCA foreign flow-nya juga nggak gimana-gimana banget, belum ada yang serius-serius amat. Lalu BMRI masih bergerak sideways. Ini area sideways-nya di sini ya. Sideways besar, kalau mau spekulatif ya di area-area support. Nah, foreign flow-nya ini secara 3 hari sih udah ada nih. Apakah nanti dia akan naik duluan di antara Big Bang yang lain? Nah, itu nggak tahu ya. Tapi kalau mau spekulatif ya boleh aja di area-area support sini nih. Ini udah boleh mulai ini, kumpulin. BBNI juga chartnya mirip ya, BBNI, BCA, BRI. Nah, ini juga kalau dia breakout dari downtrend ini berbagus. Momentum belum ada. Kalau ini nggak ada foreign flow-nya, masih terus menurun. Penurunannya kelihatan ya. Mungkin karena waktu itu naiknya juga luar biasa banget tingginya. Saya belum hitung sih Fibo-nya dari BBNI. Itu penurunan ke 50%-nya berapa, atau ke 618-nya berapa. Hanya BRI yang sempat saya ukur. Nah, ini teman-teman bisa ukur juga ya. Coba saya lihat kalau pakai ini bisa nggak ya. Di Win ada Fibo-nya, cuma Fibo-nya nggak gimana-gimana banget. Oh, nah ini, di Fibo 50 dan di Fibo 618. Ini masih bertahan sih, 382 ya. Kalau dia bertahan terus di sini sih bagus. Artinya masih strong uptrend sebenarnya. Cuma memang lambat sekali. Kalaupun naik ya paling targetnya akan ke high yang kemarin lagi, yaitu di 6973, 6575. Itu resist-resistnya. Oke, kira-kira itu aja ya. Sekian dari saya. Jadi semoga teman-teman beruntung ya, walaupun jadi ingat jangan menyerah, walaupun teman-teman belum cuan hari ini. Yang penting selama teman-teman tidak menyerah dan terus belajar menganalisa, terus perhatiin market. Jadi walaupun teman-teman tidak trading, jangan sampai tidak memantau market ya, karena itu justru saatnya untuk belajar, melatih mata kita supaya terbiasa ngelihat running trade, ngelihat bid overnya, dan sebagainya. Kira-kira begitu aja, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat, dan semoga bisa cuan ya, walaupun tidak hari ini ataupun besok. Semoga semuanya akan indah pada waktunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.